Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pagi hari ini kita jumpa lagi dalam ruang Zoom ini untuk bersaat teduh bersama. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari Pedoman Saat Teduh 4B GKI Presiden Sudirman, hari Sabtu tanggal 22 Oktober tahun 2022 dengan tema Sombong Kok Dipelihara. Sebelumnya, Bapak Ibu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut sabda Tuhan. Kita akan memuji dari sebuah lagu Hati Sebagai Hamba. Mari kita pujikan bersama. Apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Bagaimana ku membalas kasih-Mu? Segala yang ku punya itu milik-Mu, itu milik-Mu. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat
Bapak, Ibu, dan Saudara, akan saya bacakan ada sebuah ilustrasi. Suatu hari ada seorang tukang sepatu yang dengan bangga memasang papan nama yang berbunyi, "Tukang sepatu terhebat di kota ini." Seminggu kemudian, ada seorang tukang sepatu yang lebih rendah hati membuka lapaknya dengan memasang papan yang berbunyi, "Tukang sepatu bayar seikhlasnya." Ilustrasi ini mengingatkan kepada kita bahwa kesombongan bisa terjadi pada siapa saja, kapan saja, bahkan apapun motivasinya. Hari ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan merenungkan tentang perumpamaan orang Farisi dan pemungut cukai yang disampaikan oleh Yesus. Dari Lukas 18 ayat 9 sampai dengan ayat 14 yang akan dibacakan oleh Pak Yosa, itu adalah merupakan dasar firman Tuhan untuk perenungan kita pagi hari ini. Mari kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, sumber kehidupan kami, terima kasih Bapa untuk kesempatan pagi hari ini. Kami bersyukur untuk hari yang baru, kekuatan yang baru, kesehatan yang dari Tuhan, bahkan teman Tuhan pagi hari ini yang Tuhan sediakan bagi kami. Bapa, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan beri hikmat setiap kami, untuk kami boleh mengerti dan memahami, bahkan kami dapat melakukan dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Lukas 18 ayat 9 sampai dengan 14. Perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Demikian firman Tuhan. Terima kasih Pak Yosa. Perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai dilatar belakangi oleh keberadaan orang-orang yang menganggap diri benar dan memandang rendah orang lain. Dalam perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus, dikisahkan ada seorang Farisi dan pemungut cukai yang sama-sama sedang berdoa di bait Allah. Orang Farisi berdoa dengan sikap berdiri dan mengatakan segala sesuatu terhadap dirinya sendiri, tanpa peduli pada kehidupan orang lain. Memang benar adanya jika di bagian pembuka doanya mengandung ucapan syukur. Tetapi jika diperhatikan lebih lanjut, terdapat kata "aku" yang diulang berkali-kali oleh orang Farisi itu. Hal ini menunjukkan betapa ia memegahkan diri di hadapan Tuhan. Dengan bangganya ia menyombongkan dirinya yang tidak melakukan kejahatan serta selalu melakukan perintah Allah. Lain halnya dengan si pemungut cukai. Ia justru berdiri jauh-jauh
bahkan tidak berani menengadah ke langit. Dia memukul diri yang merupakan tanda penyesalannya kepada Tuhan. Si pemungut cukai menyadari keberadaannya yang penuh dengan dosa dan tidak melakukan pembenaran. Ia juga tidak bergantung pada siapapun selain kepada belas kasihan Allah. Ketulusan dalam berdoa membuat si pemungut cukai mendapatkan damai sejahtera dan pengampunan dari Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara, melalui perumpamaan ini kita juga diingatkan bahwa tidak seorang pun kebal dari kesombongan. Namun, barang siapa yang memelihara kerendahan hati, Allah akan menyatakan belas kasih dan damai sejahtera kepadanya. Mari kita merenungkan. Hal-hal apa sajakah yang terkadang membuat kita memegahkan diri di hadapan Tuhan dan sesama? Semua pencapaian yang kita miliki berasal dari Tuhan. Oleh karenanya, marilah kita selalu bersandar pada belas kasih dan kemurahan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, ampuni setiap kami bila mungkin selama ini kami masih memegahkan diri atas semua yang ada pada kami, atas semua pencapaian yang kami capai. Ajarlah kami ya Tuhan untuk selalu menjaga kemurnian hati dan pikiran di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah kami dapat menjadikan tuntunan bagi hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita merespon firman Tuhan pagi hari ini. Kita akan belajar untuk menjaga seluruh kehidupan agar tetap rendah hati di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama kita. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin.